Tiga pelaku pembakaran hutan dan lahan di dua kabupaten provinsi Jambi diringkus polisi. Hingga hari terakhir masa tanggapan DCS, tidak ada masyarakat yang menyampaikan tanggapan ke KPU Muara Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini untuk edisi Selasa 29 Agustus 2023. Selain tiga topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Hazard Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, El Nino telah berdampak terhadap luasnya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Hingga akhir Agustus 2023, luas hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang terbakar mencapai 316,65 hektar. Memasuki akhir Agustus 2023, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi meningkat. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, jumlah luas karhutla mencapai 316,65 hektar. Kabupaten Batanghari masih menjadi daerah terluas yang mengalami karhutla, mencapai 155,10 hektar. Kemudian diikuti Kabupaten Sarolangun 58,62 hektar, Tebo 37,20 hektar, Tanjung Jabung Barat 20,43 hektar, Merangin 19,30 hektar. Bungo 10,70 hektar, Muaro Jambi 9 hektar, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya 6,30 hektar. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman minta seluruh kepala daerah, khususnya Batanghari dan Sarolangun, agar lebih fokus dalam melakukan pengendalian karhutla. Langkah serius kepala daerah dalam pencegahan kebakaran akan mendorong kinerja yang solid dalam upaya menangani dan menanggulangi karhutla di daerah. Sudirman menekankan peningkatan kejadian karhutla pada bulan Agustus ini lebih disebabkan pengaruh El Nino yang menurunkan intensitas hujan. Sampai dengan 21 Agustus yang lalu kan kita melakukan teknologi modifikasi cuaca. Jadi hujan juga masih belum rata, difokuskan pada wilayah-wilayah gambut. Oleh karena itu kita masih berharap agar kepala daerah lebih fokus dan concern ya untuk wilayahnya melakukan pencegahan karhutla, karena kalau misalnya tidak dilakukan takut tidak bisa terkendali gitu ya. Dari jumlah 316,65 hektar luas karhutla di Provinsi Jambi, 296,32 hektar terjadi di lahan mineral, sementara 20,33 hektar sisanya terjadi di lahan gambut. Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, serta Kabupaten Kerinci menjadi tiga daerah yang bebas dari karhutla. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga akhir Agustus tahun 2023, polisi telah menangkap 3 tersangka kasus pembakaran lahan. Ketiga pelaku kedapatan dengan sengaja membuka area perkebunan dengan cara dibakar. Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus dilakukan. Salah satunya upaya penegakan hukum terhadap orang yang sengaja membakar lahan. Hingga akhir Agustus tahun 2023, polisi mencatat adanya 3 laporan kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dari 3 laporan kasus itu, polisi menangkap 1 warga Kabupaten Muaro Jambi dan 2 warga Kabupaten Tebo. Aksi ketiga pelaku itu menyebabkan kurang lebih 4 hektar area lahan di 2 daerah tersebut terbakar. Dari hasil pemeriksaan, ketiga tersangka sengaja membakar untuk mempercepat dan mempermudah membuka lahan. 3 kasus yang naik sidik dan sudah 2 yang P21, yaitu 1 kasus di Tebu dan 2 Muaro Jambi. Untuk mereka ini perorangan, Pak ya? Iya, perorangan. Mengantisipasi bencana kabut asap akibat karhutla, polisi minta agar masyarakat melestarikan hutan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Potensi karhutla di Provinsi Jambi meningkat usai BMKG memprediksi adanya pengaruh El Nino lemah dan perubahan iklim. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Selanjutnya, Saudara, Satgas Karhutla memanfaatkan action intake untuk menjaga kestabilan volume air di sekat kanal lahan gambut. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran lahan di gambut. Satgas Karhutla Provinsi Jambi memanfaatkan sistem action intake di sekat kanal Desa Rukam, Kecamatan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Pemanfaatan intake ini dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran di lahan gambut. PLH Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Supriyono mengatakan, untuk mengantisipasi kekeringan di lahan gambut saat puncak musim kemarau, Satgas Karhutla memanfaatkan action intake atau pengisian sekat kanal dengan memanfaatkan air sungai Batanghari. Pengisian sekat kanal itu menggunakan 3 mesin pompa berkapasitas 32.400 meter kubik per menit. Air sungai Batanghari diidap dan dialirkan ke sekat kanal sepanjang 8,5 km hingga membasahi 4.300 hektar lahan gambut yang berpotensi terjadinya kebakaran. Musim kemarau itu kita menyuntik air dari Batanghari melalui pompa ini, kemudian kita alirkan secara bertahap. Tadi kita lewati bersama saluran-saluran tadi itu mengarah ke hutan lindung gambut Londrang. Berikut juga di tempat-tempat lain yang sekarang ini masih sangat rawan kebakaran. Selain untuk mengantisipasi kebakaran di lahan gambut, sistem intake ini juga membantu mengaliri lahan masyarakat yang berada di lokasi agar tidak terjadi kekeringan. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Harga sejumlah komoditas bahan pangan terus mengalami peningkatan. Provinsi Jambi mencatatkan indeks perkembangan harga tertinggi ke-8 se-Indonesia dengan angka minus 1,87%. Harga sejumlah komoditas bahan pangan terus mengalami peningkatan hingga Minggu ke-4 Agustus 2023. Provinsi Jambi mencatatkan indeks perkembangan harga tertinggi ke-8 se-Indonesia dengan angka minus 1,87%. Informasi ini disampaikan pemerintah pusat dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mengatakan, lonjakan IPH disebabkan karena adanya kenaikan harga 4 komoditas bahan pangan yang juga dialami oleh sejumlah daerah. 4 komoditas itu yakni cabai rawit, cabai merah, beras, dan jagung. Sudirman menekankan pemerintah Provinsi Jambi akan segera melakukan berbagai upaya strategis untuk mengendalikan kenaikan IPH yang dapat menyebabkan lonjakan inflasi. Upaya itu akan dilakukan jelang akhir Agustus melalui pasar murah maupun operasi pasar, agar angka inflasi Provinsi Jambi tetap di bawah rata-rata nasional. Yang perlu kita waspadai karena penyumbang inflasi terbesarnya tuh 3, cabai merah, cabai rawit, beras. Ini juga yang oleh karena itu nanti sebelum akhir Agustus juga kita akan melakukan langkah-langkah ya, agar nanti tetap bisa kita mengendalikan inflasi untuk di bulan Agustus, karena mulai 1 September kan ada pengumuman inflasi bulan Agustus. Mudah-mudahan masih bisa kita jaga dengan baik. Meski IPH Provinsi Jambi cukup tinggi, namun perkembangan harga komoditas bahan pangan masih dalam kondisi terkendali. Sudirman menjamin ketersediaan komoditas bahan pangan di daerah dalam kondisi aman. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPS Muaro Jambi akan rilis angka kemiskinan tahun 2023 pada September mendatang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, masa tanggapan masyarakat terhadap caleg yang diumumkan ke publik resmi berakhir pada 28 Agustus 2023. Tahapan selanjutnya KPU akan melakukan pencermatan rancangan DCT terhadap 467 caleg dari 16 partai politik. Hingga hari terakhir masa tanggapan daftar calon sementara yang ditetapkan oleh KPU Muaro Jambi, tidak ada masyarakat yang menanggapi DCS yang diumumkan ke publik. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Arisno mengatakan,
KPU tidak mengakomodir apabila ada tanggapan masyarakat tentang DCS karena masa penyampaian tanggapan telah berakhir pada 28 Agustus kemarin. KPU memastikan 467 caleg yang dinyatakan lengkap akan melaju pada tahapan pencermatan daftar calon tetap atau DCT yang akan diumumkan pada 4 November mendatang. Masa tanggapan masyarakat tanggal 28 Agustus. Untuk tahapan selanjutnya apa lagi? Tahapan selanjutnya dengan tidak adanya tanggapan dan masukan masyarakat, langsung masuk di pengajuan pengganti. Kalau seandainya ada caleg ataupun parpol yang ingin mengganti daripada calon sementaranya, juga itu dimasuk di masa pencermatan. KPU memberikan waktu bagi partai politik yang ingin melakukan pergantian caleg yang diumumkan pada DCS. Masa pengajuan pergantian bacalek dimulai 14 September hingga 3 Oktober mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Polres Tanjung Jabung Timur mulai melakukan pemetaan kerawanan TPS menjelang pemilu tahun 2024. Pemetaan TPS terdiri dari 3 kategori, yakni aman, rawan 1, dan rawan. Jajaran Polres Tanjung Jabung Timur tengah mempersiapkan pengamanan pemilu tahun 2024, mulai dari tahapan hingga saat pendistribusian logistik ke lokasi rawan. Upaya itu dilakukan untuk memastikan pesta demokrasi berjalan aman dan terkendali. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan mengungkapkan, kepolisian akan menempatkan personel di berbagai TPS sesuai dengan tingkat kerawanannya. Namun jumlah penempatan personel itu masih dinamis. Polres akan mendiskusikan kembali dengan pihak terkait maupun pihak pengangkutan logistik untuk lokasi yang jauh dan melewati sungai karena perlu penanganan khusus. Tak hanya itu, Polres juga masih terus mendata jumlah lokasi rawan. Selain pengamanan, Polres juga telah melakukan rapat dengan Bawaslu dan KPU untuk mengedepankan sentra Gakumdu dalam penyelesaian pelanggaran pemilu. Setiap tahapan pemilu, polisi diharuskan memberikan pengawalan khusus supaya berjalan aman dan lancar. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jumlah TPS pada pemilu 2024 mencapai 707 TPS dengan 174.465 mata pilih. Ya, dari pengalaman pemilu tahun sebelumnya, kami belum menemukan terkait itu. Namun kita berusaha melakukan mapping nanti pada saat kegiatan pengamanan TPS. Jadi kita kategorikan TPS rawan, TPS kurang rawan, dan TPS aman. Dari 3 kategori itu bisa menentukan berapa jumlah personil Polri yang kita libatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan di TPS. Diharapkan dengan adanya pemetaan TPS dapat dijadikan sebagai momentum untuk mendeteksi dini, serta mengantisipasi permasalahan yang muncul saat tahapan pembuatan TPS. Selanjutnya, Saudara, 2 anggota DPRD Sarolangun aktif dari Partai Demokrat yang pindah parpol dipastikan telah diusulkan pergantian antar waktu atau PAW. Proses PAW menjadi kewajiban partai terhadap kader terpilih yang telah keluar partai dan memilih partai lain pada pemilihan umum tahun 2024. Jelang pemilihan umum 14 Februari 2024, 2 orang anggota legislatif dari Partai Demokrat yang memilih pindah partai politik dalam pileg daerah pemilihan Dapil Sarolangun 1 dan Dapil 3 dipastikan telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Sarolangun. Wakil Ketua DPRD Sarolangun sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarolangun, Aang Purnama mengatakan, proses PAW 2 anggota DPRD aktif itu akan diproses secara cepat. Pihaknya telah mengusulkan proses PAW ke DPP Partai Demokrat. Bahkan surat keputusan sudah dikeluarkan DPP Demokrat. Saat ini SK itu telah masuk ke Sekretariat DPRD Sarolangun untuk diproses dan ditindaklanjuti. Aang Purnama menjelaskan, proses PAW menjadi kewajiban partai terhadap kader terpilih yang telah keluar partai dan memilih partai lain pada pemilihan umum tahun 2024. Jika proses PAW diperlambat, maka akan menjadi kerugian bagi partai politik. Mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kan, ketika ada kader kita mengundurkan diri, kita wajib untuk mengusulkan
pergantian antara waktu bagi yang duduk di kursi legislatif. Dan proses itu sudah kita jalani dan SK-nya sudah turun dari DPP. Per hari Senin kemarin suratnya sudah masuk ke bagian umum sekretariat DPRD untuk diproses dan ditindaklanjuti. Karena di dalam peraturan tata tertib DPRD itu maksimal 7 hari harus diproses. Aang Purnama berharap agar proses PAW segera dipercepat dan dituntaskan karena semakin dekatnya waktu pemilihan umum tahun 2024. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 20.640 jiwa. Rokok menjadi pengeluaran terbesar kedua masyarakat miskin di Kabupaten Muaro Jambi. Mengentaskan angka kemiskinan selalu menjadi program prioritas pemerintah. Namun sejauh ini persoalan kemiskinan belum juga dapat terselesaikan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, jumlah masyarakat miskin pada tahun 2022 mencapai 20.640 jiwa. Sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2023 akan dirilis pada September mendatang. Penduduk dikategorikan miskin jika mereka memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah Rp462.035 per bulan. Itu untuk P1-nya 0,47. Nah, tahun 2022-nya 0,4. Artinya ada pengurangan kan? Berarti makin baik. Jadi jarak antara garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin itu semakin mendekat ke garis kemiskinan. Jadi gapnya tuh tidak terlalu jauh. Itu makin bagus. Artinya sejalan dengan berkurangnya angka kemiskinan. Penentuan garis kemiskinan ditentukan dari pengeluaran makanan dan non-makanan. Dari data BPS, pengeluaran beras dan rokok masih mendominasi dalam kelompok pengeluaran makanan yang sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan adanya program pemerintah baik pusat hingga daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Muaro Jambi. BPS menilai upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Azam Adnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Selanjutnya, saudara, pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, salah satunya memberikan peluang kerja bagi disabilitas. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya melindungi dan memenuhi semua hak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik, mental, maupun intelektual. Hal itu telah diatur Pemprov Jambi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022. Dalam perda itu, Pemprov Jambi menjamin semua kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk peluang kerja agar sama dengan manusia normal pada umumnya. Setiap perusahaan maupun badan usaha milik daerah atau BUMD dan badan usaha milik negara atau BUMN di Provinsi Jambi diwajibkan menerima 2% karyawan khusus penyandang disabilitas. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan hak penyandang disabilitas, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Provinsi Jambi. Hingga awal Agustus tahun 2023, 72 penyandang disabilitas telah dipekerjakan di 18 perusahaan di Provinsi Jambi. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya, hanya 27 penyandang disabilitas yang dipekerjakan di 8 perusahaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kemudian ada juga PP 43 Tahun 2018 tentang untuk kuota pekerja disabilitas, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas, kemudian ada Peraturan Menaker Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman dan penyelenggaraan unit disabilitas. Dan untuk itu kita telah melakukan suatu langkah-langkah ya, termasuk juga melakukan sosialisasi kepada perusahaan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, setiap perusahaan BUMN atau BUMD wajib mempekerjakan 2%
dari jumlah pekerja penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu adalah bisa penyandang disabilitas fisik, sensorik, mentality, atau intelektual. Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan penilaian kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Perusahaan itu akan diberikan penghargaan dari Kemenaker RI terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Joko Janu, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi tidak mendapatkan jatah seleksi calon pegawai negeri sipil dari Kemenpan RB. Pemkot Jambi hanya mendapatkan alokasi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemerintah Kota Jambi tidak mendapatkan jatah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi untuk formasi calon pegawai negeri sipil. Pemerintah Kota Jambi hanya menerima formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Wali Kota Jambi Sarif Fasya mengatakan seleksi CPNS itu tidak diberikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Jambi. Rekrutmen CPNS hanya dilakukan oleh instansi di pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah diminta untuk menyelesaikan tenaga non-ASN melalui rekrutmen P3K. Tahun ini dari 3.696 formasi yang diusulkan, hanya 2.928 formasi yang disetujui oleh pemerintah pusat. Formasi itu didominasi formasi guru, mencapai 1.274 formasi, 989 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 665 formasi untuk tenaga teknis. Meski terbuka untuk umum, namun penerimaan P3K ini diprioritaskan pada honorer di pemerintah Kota Jambi. Kabupaten kota di tahun 2023 ini hanya mendapatkan formasi P3K. Ya, kalau kemarin mendengar ada Kementerian Menpan RB APKN, BKN mengumumkan CPNS. CPNS ini tidak ada pengalokasian untuk Pemkot, kabupaten maupun kota. Pemerintah daerah tidak mendapatkan kuota PNS, hanya kementerian, pusat, dan badan atau lembaga. Direncanakan penerimaan P3K tahun ini akan dilakukan pada September 2023. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Bungo instruksikan OPD awasi pasokan dan harga pangan. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Bupati Merangin Masyuri bentuk rangkaian pelatihan potensi SAR se-Kabupaten Merangin. Penutupan itu ditandai dengan pemasangan topi BPBD, tanda pelantikan juga kepada 30 peserta yang berasal dari sejumlah stakeholder dan unsur masyarakat. Bupati Merangin Masyuri resmi menutup pelatihan dan mengukuhkan tim reaksi cepat penanggulangan bencana TRCPB multisektor. Bupati Merangin Masyuri menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian pelatihan SAR selama 4 hari di kolam renang Famili Abadi, Desa Karanganyar, Kecamatan Pamenang Barat. Pembelajaran yang didapat selama masa pelatihan diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta pembentukan sikap mental kepada seluruh potensi SAR di Merangin. Tim reaksi cepat ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penanganan bencana alam dan memberikan kontribusi nyata bagi kemanusiaan. Setelahnya pelatihan ini respon kita dan sensitivitas kita lebih aktif. Intinya kita tidak menghendaki adanya bencana. Jadi mencegah terjadinya bencana yang sifatnya perbuatan manusia. Ini yang harus kita sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Masyuri menambahkan anggota TRC harus siap siaga dan mempunyai fisik dan pengetahuan yang baik, serta keberanian yang lebih untuk penanganan bencana. Penutupan itu ditandai dengan pemasangan topi BPBD tanda pelantikan kepada 30 peserta yang berasal dari sejumlah stakeholder dan unsur masyarakat. Ramadan Cerbita Kaswa, TVRI Jambi melaporkan.
Wakil Bupati Bungo, Syafruddin Dwi Aprianto mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah bersama Mendagri secara daring. Usai rakor, Syafruddin Dwi Aprianto menginstruksikan TPID Bungo untuk mengawasi kenaikan dan ketersediaan harga beras dan cabai. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto beserta tim pengendalian inflasi daerah TPID mengikuti rakor pengendalian inflasi secara daring. Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu merupakan rakor rutin yang digelar setiap minggu. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, El Nino dan situasi global saat ini telah berpengaruh terhadap rantai pasokan bahan pangan. Pengaruh itu juga berdampak terhadap potensi kenaikan bahan pangan seperti beras dan cabai. Sebagai tim pengawas inflasi daerah, TPID harus terus mengawasi harga dan pasokan kedua komoditi utama yang menyebabkan inflasi. Pengawasan harga dan pasokan pangan perlu dilakukan secara bersama antara pemerintah daerah dengan perum bulog, serta distributor untuk melaporkan kondisi pasokan pangan. Potensi terjadinya kenaikan harga beras karena ini dampak dari El Nino, kemudian juga tadi data luasan pangan tadi juga disampaikan oleh TPPS tadi. Oleh karena itu kita di TPID Bungo akan menindaklanjutinya dengan terus berkoordinasi dengan teman-teman, utamanya tadi potensi kenaikan harga beras dan juga tadi cabai rawit. Nah, kami juga sampaikan juga nanti koordinasikan dengan pihak Bulog karena informasi kemarin disampaikan oleh Bulog kondisi kita cukup stok kita sampai 2 bulan ke depan, dan kita sekali lagi akan terus berkoordinasi dengan seluruh anggota TPID Bungo. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi rekomendasi rapat itu bisa betul-betul kami laksanakan di jajaran pemerintah Kabupaten Bungo, utamanya komunitas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kita haruskan, kita harapkan tidak terjadi kelangkaan, distribusi juga lancar, sehingga masyarakat juga tidak panik untuk menghadapi potensi kenaikan harga. Syafruddin Dwi Aprianto berharap TPID terus berupaya melakukan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk menekan laju inflasi. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Polda Jambi ringkus 3 warga Provinsi Riau terkait penipuan daring. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, terlibat sindikat penipuan daring 3 warga Provinsi Riau diringkus tim Cyber Polda Jambi. Tidak hanya warga Jambi, korbannya juga berasal di luar Provinsi Jambi. Tim Subdit 5 Cyber Polda Jambi mengungkap sindikat penipuan daring. Dari pengungkapan itu, polisi menangkap 3 warga Provinsi Riau di salah satu ruko di kawasan Mayang Mangurai, Kota Jambi. Pengungkapan itu berdasarkan laporan dari seorang warga Jambi yang menjual rukonya melalui aplikasi daring. Para pelaku kemudian berpura-pura membeli ruko tersebut. Menemui kesepakatan, pelaku kemudian berpura-pura telah mentransfer uang kepada korban dengan nominal lebih dari kesepakatan. Memperkuat alibinya, para pelaku kemudian mencetak bukti transfer palsu. Korban yang terpedaya akhirnya memberikan uang yang diminta pelaku. Dari aksinya, korban rugi hingga 25 juta rupiah. Hasil pemeriksaan polisi tak hanya di Kota Jambi, para pelaku juga beraksi di luar daerah. 15 orang telah menjadi korban aksi penipuan 3 pelaku, yang juga menggunakan nomor rekening lain untuk menipu para korbannya. Polisi berupaya menggali informasi dari gawai yang disita dan akan dibawa ke laboratorium cyber di Jakarta. Lakukan pemeriksaan secara digital forensik di Cyber Mabes untuk mengetahui tindak pidana lain atau pelaku-pelaku lain atau korban-korban lain yang belum bisa kita temukan. Untuk proses penyelidikan dan penyidikan, para pelaku ditahan di rutan Polda Jambi. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang ITE. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, pemuda di Desa Pungut Hilir, Kecamatan Air Haga Timur, Kabupaten Kerinci, berinovasi mengolah kopi Robusta menjadi berbagai varian rasa. Produksi kopi itu sudah dipasarkan hingga keluar daerah Kabupaten Kerinci dan mancanegara.
Berawal dari sebuah video yang ditonton pada channel media sosial, cara mengelola bahan mentah kopi menjadi kopi siap saji. Pemuda di Desa Pungut Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Oses terinspirasi untuk mengelola kopi jenis Robusta menjadi kopi siap saji. Pekerjaan ini telah ditekuninya sejak 1 tahun lalu. Oses mengelola kopi Robusta Kerinci itu dengan berbagai macam varian rasa, seperti rasa natural, anggur, kopi jantan, split, anaerob, dan rempah. Kopi yang diberi nama Kopi Madu Kerinci itu dijual dengan harga Rp20 hingga Rp30.000 per bungkus. Tak hanya di Kabupaten Kerinci, namun Kopi Madu Kerinci ini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia hingga ke mancanegara melalui platform online. Inspirasi bagaimana untuk mengembangkan kopi Kerinci, khususnya kopi petani Pungut Hilir, dengan pengolahan dengan standar yang telah ditentukan. Awalnya dari YouTube, dari internet. Kemudian setelah itu kami bertemu dengan para senior-senior kopi di Kerinci ini. Kami banyak belajar dan berkolaborasi. Terbatasnya peralatan untuk membuat kopi madu Kerinci membuat pengusaha kopi ini terpaksa harus membatasi produksi kopi miliknya. Dalam memproduksi kopi, pengusaha muda ini hanya menunggu adanya permintaan dari konsumen. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Demikian saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazard Akbar. Dan saya Cantika Rifani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan tayangan jurnal MTQ ke-52 Sarolangun tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 di TVRI Jambi sesaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.